Hormat dulu dong. Oh, hormat. Mantap. Biasa aja, Mbak. Emang siapa? Marcel untuk Tangsel. Saya tadi rencananya kita pengen buka program acara kita yang dulu. Iya. Oh ya udah silakan. Iya. Kita bisa ganti baju dulu ya. Iya. Iya. Rapi amat. Pak, Rapi Ahmad baru turun dari mobil udah pakai clip-on nih. Nah itu dia, keren kan? Nah itulah hebatnya Raffi Ahmad. Iya. Karena dia udah punya cadangan banyak banget. Termasuk lu juga cadangan Raffi Ahmad. Kalau Raffi Ahmad nggak bisa, lo yang jadi tontonannya. Hari ini Sekarang hari ini bintang tamu kita adalah bersama seorang komika yang kontroversial. kontroversi. Ya, kontroversi. 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 Gimana Sel? Dikabarkan lu lagi melaju menjadi calon wakil wali kota yang memicu berbagai pro dan kontra dari netizen hingga kalangan artis. Gue mau nanya nih Sel, lu percaya nggak kalau ditanya sama gue? Percaya saya. Percaya, yakin? Kita akan tanya sapinya Pak Hakim kan? Condro Simo bukan? Bukan dong. Oh, bukan. Bukan. Lihat baju saya warna apa? Pink. Imut. Impian masyarakat untuk Tangsel. Oh, ini orang bisa aja nih. Bisa aja nih orang nih. Bisa aja. Orang warna baju pink. Tipis-tipis. Bisa aja. Tipis-tipis. Bisa aja lu. Tapi Marcel, Gue rada tek Anda nih. saat mau maju mencalonkan menjadi wali kota, Iya. Ya bosku. banyak yang pro dan kontra. Bener. Banyak juga yang menghujat. Iya. Kamu lihat, ini dia. Kita lihat, ada artikelnya. Marcel Widianto panen hujatan setelah diusung jadi calon wakil wali kota. Gimana tuh Sel? Itu menurut saya bagian dari hidup ya, Pak Alpa dan juga Raffi. Karena memang hidup saya itu memang dari dulu sebelum di posisi sekarang gitu, Benar. banyak yang meremehkan, banyak orang yang nggak percaya bahwa saya bisa keluar dari kemiskinan, dan ini bisa menjadi bensin dan juga bisa dibilang aftur buat saya buat melesat lebih cepat gitu. Wih, hebat sekali jawabannya sekarang udah berbeda ya. Hebat. Benar, Tapi kan juga yang namanya wakil rakyat ataupun mau mengabdikan diri kepada masyarakat kan harus bisa Legowo. Iya. menerima kritik, menerima Betul. saran, apalagi juga ada jangankan rakyat, teman-teman artis aja ada yang nggak suka, ada yang nggak suka, ada yang ada secara frontal mengatakan tidak untuk Marcel. Itu gimana perasaan lo, Sel? Ya, boleh kalau begitu kita lihat dulu video pertamanya. Mana ada? Ada. Siap. Itu lihat tuh. Oh, lu lihat sendiri tuh komentar dari Nikita Mirjani. Iya. Ada salah satu statement dari teman sejawat yang seperti tadi kan Anda lihat sendiri. Bagaimana Anda menyikapi hal-hal seperti ini? Saya tidak berkelit dan bahkan sebelum ada komentar ini terima kasih Kak Nikmir, karena sebelumnya saya juga udah mengakui apa yang sudah saya lakukan, kesalahan-kesalahan apapun itu, dan memang manusia itu punya masa lalu. Tapi ya saya percaya bahwa saya itu bisa berubah dan manusia itu bisa berubah. Betul. Buktinya hari ini saya tidak datang telat, teman-teman. Wih. Iya. 30 menit mau lab. 30 menit sebelum live Anda datang. Iya. Iya, Anda tidak datang telat. Tidak. Saya yang telat. Dan memang saya tidak menampilkan gitu, karena memang yang diomongin Kak Nikmir itu benar semua. Tapi ya manusia memang punya masa lalu. Betul. Tapi untuk masa depan seseorang, ya seseorang itu berhak untuk punya kesempatan buat berubah lagi. Dan satu yang saya jaga bahwa ya memang saya memang sering telat dan sebagainya gitu dulu. Tapi saya bisa berubah dan saya tidak pernah mengambil uang orang lain. Jadi ketika saya jadi, saya tidak akan mengambil uang rakyat, Pak Raffi. Saya janji. Maksudnya ingin menjadi pemerintah yang bersih. Betul sekali. Tapi banyak juga yang mendukung Marcel. Ya. Ada juga. Ada juga. Mau lihat? Ada. Kita lihat yang satu ini. Iya, Pak. Ini dong. Ini dong. Nikita Mirjani bongkar aib Marcel Widianto. Cesen beri dukungan untuk suami. Ya. Nah ini istri lu kan? Ya, istri saya. Yang dukung dia doang berarti? Public figure sih dia, tapi public figure. Sebentar, itu istri. Iya. Itu dalam keadaan tertekan atau tidak? Maksudnya Tidak tertekan. Tapi sebentar. Iya. Tadi konon katanya lu naik ke wali kota. Wakil wali kota. Wakil wali kota, katanya istri lu nggak seneng. Itu kah benar? ya awalnya apakah Istri istri lu langsung setuju atau gimana? Awalnya memang ada polemik juga, bosku. Ini Ada apa, poligami? Polemik, Oh, polemik, maaf, poligami. salah. Kak.
Tapi akhirnya setelah dia tahu alasan saya kenapa saya pengen menuju wakil wali kota gitu, alasannya udah benar dan sebagainya, akhirnya istri saya mendukung. Karena memang yang dia tahu bahwa memang suaminya itu benar-benar tulus untuk rakyatnya. Waduh. Sampai ada posting dan captionnya tuh I love you more than any word can say. I love you more than every action I take. I'll be right here loving you till the end. Ini postingannya Jason buat lu? Iya. Dan jujur saya langsung ke Google Translate abis itu kan saya cari tahu apa artinya. Artinya. Anda nggak ngerti? Iya. Artinya apa lu? Artinya dia akan menemani saya sampai akhir apapun yang terjadi. Wah. Tapi ya itulah, memang dukungan keluarga yang paling penting kan itu nomor satu. Ya. Jadi pertama kali yang penting lu udah dapet restu dari keluarga, Ya, itu penting. Iya. Penting sekali karena memang apapun yang terjadi di luar gitu, maksudnya ketika kita mendapatkan masalah, ya pasti keluarga adalah tempat untuk pulang gitu. Iya, Jadi, bukan. itu yang saya harapkan. Bukan apa-apa kan, kudu persiapannya ini panjang kan. Berarti lu jarang pulang. Oh, enggak, itu udah enggak lagi. Saya di rumah terus. Tapi kan ini walaupun lu nyalonin kan lu bakalan pulang mulu nih, jarang pulang nih. Iya, pulang pagi gitu-gitu Pulang pagi. lah. Pasti ada Tapi juga. istri lu menerima kan? Menerima itu. Sekarang aja udah menerima. Menerima. Coba lu ngajak ngobrol, gue pengen nelpon seseorang, coba lu ngobrol aja. Tapi kita punya lihat foto-foto Marcel dan Sesen dan anak-anaknya nih. Tuh. Ah, ini Arsi nih. Ini Arsi waktu umur 7 bulan. Iya. Ini Waktu nyoblos. nyoblos. Nah, istri saya tuh. Istri. Waktu dibilang makan curut. Sama adiknya Lano. Sama adiknya beda berapa tahun sih? Dia beda 4 bulan. Beda 4 bulan. 9 bulan. 9 bulan. Ada Maika, ada Maika. Ada. Ini klarifikasi aja, gue sih mau klarifikasi nih. Oke. Lu harusnya, kan ini banyak yang gosip katanya. Iya. Lu sama sosok ini berantem. Tapi apakah sosok ini sudah mendukung lu atau enggak? Ya. Nih, Denny Cagur. Nah, kita lihat. Pak Denny. Pak Deneko. Ini kan lagi rame katanya Marcel mau maju, tapi katanya dulu pernah dia melakukan hal yang nggak komit sama Pak Denny Cagur. Ya. Banyak yang bilang katanya begini. Nah, menurut lu sebagai ya mantan bosnya Marcel, bukan mantan manajemen, Seseorang yang pernah saya kecewakan, Pak. dan juga salah satunya Denny Cagur yang mengangkat Marcel Iya, dulu. betul sekali. Menurut lu gimana Pak Denny? Dan sekarang Denny Cagur udah terpilih menjadi anggota DPR. Kabar Pak Deneko. Gimana Pak Denny? Iya, itu mah kan Marcel juga kan bukan sama gue, sama adek gue. Jadi itu mah hubungan kerja biasa dan sekarang semuanya baik-baik aja gitu. Jadi semua udah Bahkan baik-baik aja Pak Denny ya? Baik-baik aja. Kemarin juga Marcel sakit, kita komunikasi, saling mendoakan. Jadi nggak ada masalah sebenarnya mah. Tapi kalau menurut lu sendiri apakah kan ada yang pro kontra, lu sendiri melihat Marcel gimana? Apakah Marcel mampu, sanggup atau pesan-pesan dari lu gimana Pak Denny? Ya bismillah, pokoknya gue ikut mendoakan semua niat baik yang ingin dilaksanakan sama Marcel sebagai teman, sahabat, saling support, itu aja sih. Sukses Marcel. Ada yang perlu diperbaiki nggak deh Marcel atau input lu? Ya banyak lah, maksudnya. Banyak, tetap kan Tel. nanti juga banyak hal yang bisa dipelajari, banyak hal yang bisa dimulai sama Marcel gitu. Pokoknya selama niatnya baik, bismillah aja Sel gitu. Ya, lu mau ngomong apa sama Pak Denny? Ya. Terima kasih Pak Deneko yang sudah Pak Denny ini adalah orang yang menurut saya ya yang pernah saya kecewakan, Pak Dede juga gitu. Tapi Pak Dede pernah bilang bahwa ya masalah dalam hidup memang tetap ada Sel, tapi lu tetap saudara gua, lu tetap temen gua, dan gua tetap mengharapkan perubahan dari lu gitu. Jangan berkaca-kaca gitu. Iya. Dong, jangan nangis gitu dong. Pak Dede, sehat-sehat, salam buat Teh Santi. Kakak Abi. Sama-sama Marcel, sehat-sehat, sukses terus Marcel buat semua yang diniatkan. Siap Pak Dede, calon. Pak Denny, sampai ketemu nanti malam kita syuting ya. Iya, Sore-sore. Siap. Syuting sama Siap dia. Pak Raffi, siap. Makasih Pak Siap, Pak Denny. Denny. Keren lu, Pak Denny Siap, Cagur. Terima kasih Pak Dede. Makasih Pak. Tuh, Keren, ternyata Denny Cagur banyak yang bilang lu ada masalah sama dia. Enggak, dia ternyata ikhlas dan semuanya kan itu hanya gunjingan dan gorengan netizen Gorengan aja. bener. Ah, coba Sebenarnya gua telepon satu mah orang aja. netizen aja ini dikembangin Kalau masalahnya lu ngobrol aja Marcel. berdua, gue mau telepon Ya, orang-orang gue aja. lagi ngobrol. Ada lagi. Tapi gimana Sel? Tapi lu seneng gak diangkat jadi wakil? Lebih ke merasa
ini adalah hal yang memang harus gua jalanin gitu. Maksudnya lebih ke terhormat sih Betul. sebenarnya. Karena memang mengemban tugas ini kan memang tidaklah mudah gitu dan gua harus banyak belajar, benar kata Pak Denny tadi gitu. Jadi ini tantangan tersendiri lah, Po. Maksudnya bahwa memang gua harus benar-benar tidak boleh seperti dulu lagi. Memang harus berubah gitu dan tidak boleh meremehkan sesuatu dan sebagainya gitu. Dan Pak Denny adalah salah satu orang yang dan juga Pak Dede yang memberikan gua kesempatan kedua gitu. Dan juga terutama untuk Raffi Ahmad sih. Enggak lah, kalau gue memang mendukung aja karena gue yakin setiap orang itu apapun kayak gue juga punya masa lalu yang kurang baik atau masa lalu yang apa, tapi kan kalau kita punya niat untuk memperbaikinya, untuk berubah, insya Allah kalau niatnya baik pasti bisa. Dan gue lihat juga Marcel ini sekarang udah banyak berubah. Dia juga sekarang sama keluarganya Masya Allah baik banget. Dia juga udah peduli sama orang banyak. Saya yakin yang paling terutama itu Marcel itu orangnya jujur. Jujur, nah sama benar. Gue juga salut sama Marcel orangnya jujur. Tapi emang dulunya emang telat waktu, sekarang mah udah enggak. Tapi kita ada video lagi katanya, Po. Tapi jadi ngapa lu yang tahu sih? Lu host atau bintang tamu Iya sih? sih. Lu yang... Saya membantu aja gitu. Oke, Anda bantu. Ini dia videonya. Udah gak dimanajemenin Si Marcel udah gak di manajemen, si Fajar udah gak di manajemen. Ya gitulah, orang emang waktu datang miskin sama pas udah kaya berubah. Jadi gua tuh kayak mengalami trauma. Iya benar. Trauma ya. Waktu datang gini-gini, Iya, pas udah punya duit, dilawan loh. Gimana Tapi kan- tanggapan video tuh? Tapi kan tadi udah diklarifikasi. Udah diklarifikasi. Itu bercanda kali ya. Iya, bos. Tapi netizen suka ngambil-ngambil aja. Tanggapan lu gimana? Ya memang itu yang memang harus saya jalanin gitu. Ketika kita ngelakuin kesalahan, pasti ada konsekuensinya. Benar. Dan kalau saya denial gitu misalnya, enggak sih nggak begitu. Nah itu malah kalau kata orang ya, kita dalam hidup tuh memang harus dapat banyak kesalahan biar kita bisa belajar dan berubah. Nah kalau kita nggak berubah itu baru kita yang salah gitu. Betul. Dan itu yang saya alamin kemarin gitu. Itu pukulan yang keras banget buat saya. Dan ya saya yakin saya bisa bangkit dan saya bisa merubah semua itu. Ya mudah-mudahan deh. Iya. Kita kan masyarakat ini sekarang menunggu nih apa yang mau dilakukan sama Marcel. Marcel. Semua tuh menunggu Marcel. Benar. Apakah Marcel hanya tanda kutip menjadi badut saja, Ya. menjadi tempelan saja, atau benar-benar Marcel bisa menunjukkan kerja yang benar untuk Benar. rakyat. Lu sebagai harus wakil buktiin rakyat. pada masyarakat dan semua dan teman-teman kita. Ya ada juga nih selain tadi ada nih. Ada siapa? Ada juga nih selain Nikita Mirzani ini ada sosok seniornya lu dalam Iya. stand up comedy. Founder. Dia pun memberikan tanggapan buat lu. Coba silakan Pak Marcel, silakan dilihat Pak Marcel. Ini dia ya videonya dari abang kita. Ya. Gimana Sel? Iya, justru ini jadi benar-benar gimana ya, kita kalau di stand up tuh memang ada sesi roasting dan sebagainya gitu. Ini anggap lagi di roasting. Iya, dan menurut saya ini ya saya bilang tadi gitu, ini jadi bensin buat saya bosku. Bahwa memang Marcel lu nggak bisa begini nih, jangan sampai kayak dulu lagi. Dan ya balik lagi bahwa semua orang punya masa lalu dan memang saya adalah orang yang terlahir dari keluarga yang susah, miskin dan lain sebagainya. Makanya saya terima kasih banget buat Mas Panji karena Mas Panji adalah orang-orang satu-satunya orang yang mempercayakan bahwa saya menjadi opener dia di show dia di depan 7.500 orang. Jadi waktu itu Panji lakukan seperti konser, tanda Iya, kutip konser di stand up Istora komedinya dia, ibaratnya show-nya dia, lu yang jadi pembukanya. Iya, dan saya akhirnya bisa membuktikan bahwa masa lalu saya yang seburuk itu, Mas Panji bisa mempercayakan saya untuk di tempat yang sebesar itu. Bos. Wah, keren. Jadi apapun yang orang serang lu, tanda kutip ya apa, kritik pedas yang membangun, kritik pedas yang menjatuhkan, lu anggap semua itu adalah Iya, tempat saya untuk bangun lagi. Marcel sekarang kuat loh. tapi lu beda sekarang saya lihat Sekarang ditanya-tanya. beda loh. Udah beda. Lebih gagah gitu loh. Kalau dulu lu ada statement dikit, ada netizen yang berkomentar, lu kena mental. Iya, nangis sama Pak. Nangis sama gue. Serius. Dia, Serius. dia curhat sama gue. Iya. Mbok, gue harus gimana ya, Pok? Dia nangis. Nangis. Sama waktu itu juga gue pernah ngeliat di podcastnya Deddy Corbuzier, kalau nggak salah. Lu juga nangis juga. Nangis juga. Gara-gara headline apa sih, Le? Headline waktu itu ya ada pembelian video waktu itu lah gitu. Dan ada beberapa yang bilang katanya pemberitaannya tuh ada negatifnya banyak gitu lah. Ada videonya mau Ada diingetin? video. Boleh. Waktu Marcel nangis di podcastnya Deddy Corbuzier. Ini dia videonya. Nah, Tapi Marcel, Siap. waktu itu aja Marcel masih menjadi seorang public figure. Iya. Bayang nggak? Saat Marcel maju menuju ke pemilihan wakil rakyat, betul. pasti akan lebih lagi berita-berita yang apakah udah siap?
Siap, saya bilang saya Diungkap masa lalunya. Kalau yang orang gak suka, Iya. dijelek-jelekin. Ada juga yang ninggiin setinggi-tingginya. Iya. Apakah mental itu sudah siap semua? Saya siap, Pak Alfa, Raffi, karena memang saya ini terlahir dari orang yang kita tidak melakukan apa-apa aja bisa dituduh gitu. Kalau kita nongkrong nih ada barang yang hilang, pasti orang-orang kayak kita dituduh, bener gak? Betul. Kalau kita satu lift gitu ada yang kentut, orang-orang kayak saya pasti yang dituduh. Padahal kita nggak ngelakuin. Kita nggak melakukan tapi dituduh melakukan gitu. Dan orang pasti percaya gitu. Benar. Dan itu adalah menurut saya ujian-ujian yang memang Ya. membuat saya biar saya bisa siap di posisi yang sekarang gitu. Betul. Tapi kan apa yang bikin lu kuat sebenarnya, Sel? Sekarang lu merasa berani, merasa yakin. Apa yang merasa diri lu kuat? Ya seperti selalu gue ceritain kok. Ya orang tua pasti. Karena ketika saya pulang waktu saya syuting dulu, waktu hidup belum saya kayak sekarang gitu, ngeliat orang tua cuma tidur di lantai gitu, ya bisa dibilang nggak bisa nih orang tua gue kayak begini gitu. Saya tuh nggak bisa banget orang terdekat saya itu susah gitu. Jadi memang saya harus benar-benar ngedobrak stigma orang, ngedobrak cacian orang, ngedobrak makian orang, dan mendobrak tuduhan-tuduhan orang yang tidak saya lakukan. Apalagi yang saya lakukan. Makanya ketika saya udah melakukan itu, saya jatuh, ya yang saya lakukan adalah meminta maaf dan meminta kesempatan dari orang agar saya bisa melakukan yang terbaik dan berubah dari kesalahan-kesalahan saya kemarin. Tapi bener loh, bayangin ya, waktu gua di acara musik, acara Lala Yeye Iya. Iya. saat gue udah jadi artis kayak begini, Marcel itu tepuk tangan loh. Iya loh. Marcel itu jadi penonton, maksudnya jadi penonton. Penonton yang punya power. Gue inget banget dia tuh yang begini-begini. Iya. Dan sekarang, anggap 15 tahun kemudian, Marcel berdiri di sini bisa berubah. Berubah. Iya. Lu Karena pernah emang- ngebayangin nggak? Karena Sel? emang Marcel ini emang orangnya tuh mau belajar. Dia mau mendalami semua apa yang dia pelajari Bisa. hari ini gitu. Pernah nggak terbersit dari lu nonton jadi penonton? Iya. 15 tahun yang lalu, sekarang lu ada duduk di sini, sudah menjadi selebritis, sudah jadi entertainer, dan malah sekarang mau jadi. Itu yang saya bayangkan sebenarnya. Emang saya udah benar-benar ngebayangin banget Arafi, karena memang Mas Panji pun pernah bilang bahwa ketika kita punya mimpi, ketika mimpi itu tidak kita laksanakan dan kita tidak perjuangkan, mimpi itu tidak akan mati. Mimpi itu hanya tidur dan akan bangun lagi ketika kita udah tua. Dan itu akan menjadi penyesalan. Dan itu yang gak pernah mau saya lakukan dalam hidup saya. Saya gak mau ada penyesalan karena kemalasan saya, karena attitude saya mungkin. Jadi yang saya lakukan adalah perubahan. Buat banyak kesalahan, kalau kata Bill Gates tuh buat banyak kesalahan. Kata Jack Ma juga bilang begitu. Biar kita bisa berubah dan kita bisa tahu apa yang benar dan apa yang salah gitu. Hebat Marcel. Keren. Makanya Ada apa itu, jangan apa? menilai orang tuh di masa lalunya aja, kali aja sekarang kan udah berubah. Kita punya sesuatu buat Marcel. Apa ini? Buka aja deh. Apa Awas, nih, Nah? pelan-pelan. Don't judge a book by gedebak-gedebuk. Wah! Apa itu? Ikan apa ini? Apa ini? Ini kepala kakap ya. Kepala kakap. Kalau sedih gitu sih. Kok sedih, Ya, Marcel? aduh, kok ada yang tahu ya gitu ya? Ada apa cerita tentang kepala kakap Sel? Kita tuh, bapak saya tuh adalah orang yang ya nggak seberuntung saya lah gitu. Tapi dia pengen anak-anaknya tuh tidak merasakan apa yang dia rasain gitu. Kayak dia tuh punya ada 4 anak, dan bagaimana caranya ketika memang duit dia nggak ada, tapi anak-anaknya tuh harus makan makanan yang bergizi dan bisa tetap biar bisa survive gitu pas udah gede. Nah jadi dia apa yang dilakuin, dia cuma jagain rumah makan Padang. Almarhum bokap lo itu? Iya, almarhum bokap. Dia jagain rumah makan Padang biar nanti kalau ada kepala kakap yang mungkin agak basi dan nggak bisa dibeli orang, itu akan dikasih ke dia terus dimakan sama anak-anaknya. Dibawa pulang. Segitunya dulu. Itu yang bisa dibilang dibagi 6 orang gitu. Satu Kalau- kepala kakap dibagi 6. Iya, kalau kita datang telat cuma dapat matanya doang, bosku. Oh gitu? Iya, jadi kayak benar-benar atau enggak kuahnya doang, tapi ya inilah yang bisa dibilang primitif lah. Bapak saya itu primitif, pria miskin kreatif gitu. Jadi kayak meskipun duit nggak ada, tapi seenggaknya bagaimana caranya biar keluarganya bisa hidup dan bisa makan makanan yang bergizi. Ya Sel, ini kan kenangan sama bokap lo. Iya. Bokap lo kan udah nggak ada. Kita sama-sama deh, kita udah nggak punya orang tua. Ini kalau seandainya, ya meskipun bokap kita udah nggak ada, tapi kan di atas selalu lihat. Iya. Kalau lu pengen mengutarakan isi hati lu dan pengen ngomong itu sama bokap lu yang keadaan sekarang dan apa yang ingin lu lakukan, lu pengen ngomong apa sih sama? Iya. Kalau lu bener lagi berdoa gitu, apa yang pengen lu ngomongin sama bokap lu?
Saya cuma pengen bilang terima kasih lah. Terima kasih Pak buat semuanya. Dan ada satu petua yang dia bilang, cerita dia bilang di tahun 98 di saat teman-temannya dia menjarah barang-barang orang gitu. Tapi dia malah menjaga 4 ruko dari orang-orang Chinese waktu itu. Terus saya bilang, Pak, Bapak kan bisa. Karena Bapak saya itu preman lah dulu kan. Dia bisa buat dapetin hal yang lebih banyak di saat di tahun 98 itu, tapi dia nggak lakuin. Nah saya tanya kenapa Bapak nggak lakuin? Yang dijawab adalah, Sel, kita memang miskin tapi kita nggak boleh ngambil hak orang. Dan meskipun hari ini Bapak dapat, misalkan Bapak bisa ngejarah nih, tapi meskipun Bapak nggak dapat karma buruknya, tapi Bapak nggak mau karma buruk itu buat anak-anaknya. Makanya sampai sekarang saya dibilang saya orang ini beruntung banget gitu, karena memang itu yang kita jaga. Meskipun kita susah, jangan sampai kita ngambil hak orang, jangan sampai kita ngambil hak yang bukan hak kita. Jadi itu yang membuat saya tetap berdiri tegak sekarang, bosku. Terima kasih Bapakku. Semangat buat Marcel. Bokap lu pasti bangga. Bangga banget. Perjuangan lu terus semangat, apapun yang terjadi, terus lakukan yang terbaik, yang penting niat lu baik. Oke. Dan selain Marcel, ada juga satu nih anak band, katanya ganteng. Katanya ganteng. Tapi ganteng. Dan katanya ada hubungannya sama Rapi. Ada hubungannya gimana? Ada hubungan sama Rapi Ahmad deket. Serius? Iya. Yang bilang-bilang nih siapa sih? Kadang lagi tuh melebarkan sayapnya Ke sama. Bupati. Masuk dunia politik juga. Siapa dia? Katanya mau jadi calon bupati Cenah. Cenah. Saatah etata. Tetap di FYP Polrior Pagi. Oke, balik lagi di FYP Polrior Pagi. Tadi sudah ada Marcel, sekarang sudah ada Kang JJ sebutnya sekarang. Kang JJ atau Kang JJ? Bebas, Kang boleh, Kang. JJ Ricci Ismail. Oh, ada Rich-nya. Ada nama aslinya tuh. Nama aslinya. Nama asli lu sebenarnya JJ. Ricci Ismail. Oh, JJ Ricci Aku Ismail. bikin Rich. Aku pikir Rich gitu. Itu Kalau Rich mah gua. Ampun bosku, ampun bosku. Ya udah nih, mumpung sebelum kita ngobrol lebih panjang, gimana kalau kita telepon Irfan, diangkat nggak? Tadi diangkat, tadi udah aku telepon. Emang di sana jam berapa? 3 subuh. Oh, berarti masih molor. Nanti dia balas kalau kita kangen sama Irfan Hakim. Nanti kawannya kita ini ya, tadi udah gue telepon belum diangkat. Belum diangkat Pasti juga. dia nanti telepon. Oke, ya udah langsung aja kita ngobrol bareng aja bersama Jeje. Ada pertanyaan sebenarnya banyak buat Bang Jeje. Ya udah Le, lu dulu tanya deh. boleh. Lu tanya deh. Cuma takutnya rakyat nggak ada yang percaya kalau gue yang nanya gitu loh. Ya, nggak apa-apa. Percaya. Nggak percaya kan? Habis ini ngeliat lagi gerak. rame artis-artis, beberapa artis turun ke dunia politik. Nah, itu dia. Kemarin DPR legislatif, sekarang pada pilkada. Nah itu dia. Coba kita lihat. Tapi kita punya grafis fakta atau hak tentang Jeje Ricci. Ricci. Oh, Ricci Ismail. Pertanyaan yang pertama. Gagal nyalek nyalek. menjadi anggota DPR RI. Kerugian JJ mencapai miliaran senilai harga 2 mobil. Wow. Nih, mungkin Bang, gue deh benar, pertanyaan Bang. deh. Ah. Kalau gagal, itu kan rugi. Sekarang nyalon lagi. Kalau gagal lagi, gimana? Nah, rugi dong. Yang bener aja. Iya. Bininya dia kan adik gua, ntar lu gimana? Ini pertanyaan Antara Oke. Ali yang gagal, Rapi yang rugi jadinya. gagal. Gimana? Udah siap belum? Dengan segala resiko. Oke, jadi pengalaman kemarin gagal di Pileg itu membuat gue lebih belajar. Jadi tahu apa yang masyarakat butuhkan. Untuk itu gue sekarang berkomitmen lagi buat maju lagi. Tapi kali ini tingkatnya fokus di daerah aja, Vi. Jadi kalau dulu kan RI, kali ini gue fokusnya di daerah. Gak ada kapok, maksudnya Gak ada dong. netizen bilang, ini gak kapok apa? Enggak lah. Nanti kalau kalah lagi gimana? Ayo. Enggak dong. Nggak usah Yakin? Yakin, harus yakin. Jadi kegagalan itu bukan akhir dari segalanya buat Ya. kita. Wih. Itu mungkin awal untuk sesuatu yang lebih baik. Woi. Tapi aku mau nanya, bener kagak itu doangnya buat ngeluarin kampanye segitu banyaknya? Ya sebenarnya itu buat kampanye nggak terlalu banyak sih ya. Ya mungkin kampanye itu banyaknya kan karena turun-turun Karena aja. turunnya Misalnya, kita kan Ya. ketemu misalnya masyarakat. kita ya kayak gitulah transportasi, ke akomodasi, penginapan. akomodasi, nginep dan lain-lain. Benar. Kalau memang JJ gue tahu dia bukan money politik, dia nggak sama sekali kasih, dia bener-bener real. Real pakai duit sendiri. Bukan real. Ya nggak paham nih orangnya. Ini kayak operasional lah bosku ya. Operasional, lebih operasional, biaya Tapi- buat tim.
Tapi kalian berdua takut nggak? Ini kan kalau pilkada gini kan banyak saingan-saingan kalian kan orang-orang besar. Ada namanya isu money politik. Misalnya kalau kalian uang yang nggak seberapa, yakin emang bisa. Kadang kan ada juga yang misalnya nih sebelum sampai pemilihan tuh dikasih amplop sama biar supaya. Nah kalau kalian gimana? Marcel. Kalau saya sih lebih mempegang teguh seperti nenek moyang kita, bosku. Iya. Nenek moyang kita meskipun dia tidak memiliki amunisi yang banyak untuk mengusir penjajah di Indonesia, dia hanya memiliki tekad dan nyali untuk memberontak itu. Apa? Itulah yang saya pegang teguh. Seperti nenek moyang kita yang berjuang berdarah-darah untuk mengusir apapun yang terjadi dengan apapun yang dia punya. Ngomong apa saya? Jadi Gua agak nggak paham. Bagus sih, Sel. Iya yang ngerti maksudnya perjuangan berarti. perjuangannya. Jadi apapun yang terjadi, ketika layar sudah dibentangkan, pantang surut untuk diturunkan. Woi. Itu. Kalau gue sih lebih mungkin kalau niatnya baik ya percaya aja hasilnya akan baik. Iya. Betul, Jadi karena jangan punya niat buruk atau mencari kekuasaan atau mencari apapun. Yang penting niatnya baik, pasti hasilnya akan baik buat kita juga. Betul. nah, Tapi Sanas gimana Sanas? Nah, iya itu Sanas. Kan adik gua tuh udah gua takut sih adik gua. Adik gua udah setuju belum lu maju lagi? Awalnya dia agak takut, Vi. Takut kenapa? Takut mobil hilang lagi. Iya dong, karena menurut dia dunia politik itu kan menyeramkan. Tapi akhirnya setelah gua ngobrol dia paham dan support banget sekarang. Oh ya alhamdulillah kalau adik gua udah support ya gua juga support deh. Woi, Siap. Siap. Raffi Ahmad support JJ. Woi. Ada apa Oke, lagi nih? lapis berikutnya kita baca. Nih, ada pertanyaan. Fakta Hoax atau atau fakta? hoax? Foto JJ sering diposting Raffi Ahmad untuk dapat dukungan netizen. Pansos sama kakak iparnya. Nah gimana lu menanggapi hal seperti ini? Nanti gua jawab juga deh. Ya, dibilang pansos. Ya kan keluarga ya. kan keluarga, ya wajar, Maksudnya kan benar. supportnya untuk yang baik-baik ya. Betul. Menurut saya sih wajar-wajar aja ya. Yang penting bisa dipertanggungjawabkan ke depannya gitu. Nah, dan gue tuh gini, kalau gue prinsip gue gini, kalau gue itu banyak orang kan mikir gini, si Raffi ini suka nge-endorse politik dibayar. Demi Allah ya, gue tuh nggak pernah dibayar loh sama sekali. Gue tuh meng-endorse kalau yang masalah politik yang kayak seperti ini pilkada seperti ini, yang dari hati, jangankan keluarga, temen aja yang nggak deket-deket amat aja kalau gue tahu dia baik, kira-kira punya niat yang baik, gue postingin apalagi keluarga gitu. Jadi gue pasti akan belain orang yang menurut gue memang guanya juga memilih dia gitu. Oh begitu. Jadi bukan karena Bang JJ minta postingin dong Raffi. Enggak. Kebetulan karena waktu misalnya kayak kemarin gua ke daerah Bandung Barat, gua pada liburan ke situ kan. Iya. Ya udah kalau memang ini kan gua postinginnya kan ada JJ kan keluarga gua sama si Sana sama Nisha. Jadi bukan masalah pansos, memang kebetulan aja kitanya juga lagi sama-sama dan kebetulan memang dia keluarga ya gue support. Support Jadi sistem. bukan ada Wajar. pansos-pansosan gitu. Begitu komentar netizen. Jadi udah diwakili nih, Raffi Ahmad terjawab. Jadi intinya ngedukung sesama keluarga. Iyalah Gitu. mendukung. Yang bukan keluarga aja gue dukung, apalagi yang keluarga gue dukung. Ini aja bagus. Tapi kita lihat persatu nih tentang komentar netizen nih. Mana komentarnya? JJ itu bisa buat inovasi apa? Ya Allah kok bisa seonggok JJ. Banyak yang skeptis terhadap JJ, katanya JJ bisa apa? Seonggok lagi ngomong. Iya ngomongnya kadang-kadang netizen Iya. bisa apa? Tunjukin dong J kalau lu bisa. Jadi Gak apa-apa. gimana? Jadi buat gua kalau bacain itu nggak ada gunanya. Maksudnya kalau yang haters gitu nggak menguntungkan juga buat kitanya. Jadi lebih baik kita fokus aja kerja ke depannya. Jadi lu gak baca-bacain Nggak tuh? baca-bacain sama sekali. Gak peduli? Nggak peduli. Nggak Gua pengen nunjukin aja ntar hasil terbaiknya seperti apa. Betul. Karena keberhasilan juga pasti diukur dari seberapa besar bisa ngebawa perubahan positif ke depannya. Betul. Oh bagus, jadi bener-bener anggap aja itu angin lalu. Lu juga sama Sel? Kalau saya lebih ke ngebaca, bosku. Oh, lu baca? Lu Baca, lu dia baca? Bang. Kalau dia ngebaca. Kalau JJ dia gak baca komentar, Ya, kalau iya. lu baca? Saya baca. Buat apa? Untuk mengingatkan saya, masa tidak boleh seperti omongan yang mereka bilang. Oh iya. Jadi itu pengingat. Pengingat. Jadi itu buat bensin dan juga pembuktian saya gitu. Karena memang saya kan besar dari remehan itu kan. Iya. Dan saya banyak yang bilang kemarin, oh Marcel ini bercandaan. Tapi yang orang harus tahu adalah, saya bisa keluar dari kemiskinan karena bercanda. Karena semua beat-beat saya, lelucon-lelucon saya di stand up,
itu yang membuat saya bisa berdiri sampai sekarang. Tapi untuk maju menjadi wali kota, wakil wali kota ya? Ya betul. Ya, Wakil wali kota. Tidak bercanda. Tidak mungkin bercanda. Ini serius. Ini serius. Serius berarti. Ini serius. Jaja juga ini serius. Serius. Lu pada serius berarti ya luar biasa. Serius. Oke, kita ngeliat grafis terakhir. Fakta atau hoax soal JJ. Jika terpilih jadi bupati, JJ siap tinggalkan band Govinda. Sekarang anak band. Nah. Seperti waktu itu pernah Pasya Ungu Niji, itu Giring Niji juga jadi, sama, enggak, kalau Pasya itu waktu itu jadi wakil wali kota waktu itu daerahnya Palu. Iya, Palu. Dia gua nggak tahu dia cuti atau mungkin kalau ada waktu libur sesekali. Nah, kalau lu sendiri bagaimana? Kan sudah kalau jadi wakil rakyat sudah menjadi pemerintah daerah harus setiap hari ada untuk warga. Untuk sekarang gue manajemen waktunya yang benar. Di sini gue punya tim yang bagus di Govinda maupun di politik. Tapi misalkan udah kepilih jadi bupati, fokusnya akan beda pasti. Akan lebih fokus ke bupati, tapi tidak menutup kemungkinan bakal ngeband karena itu adalah hobi dari kecil juga kan. Ya kalau libur, Kalau gitu. libur. Kayak Pasya Ungu kan juga begitu Tidak sama. Kalau meninggalkan. pasnya vokalis, kalau drummer mungkin lebih gampang ya. Iya benar. Bisa diganti, edisional. Edisional. Bener. Tapi ini pada artis-artis maju, kok gua kagak maju-maju ya? Gua maju kemana ya? Mas Raffi, Saya kok gak maju-maju Bapak maju, ya? Bapak maju Bapak sebenarnya. mau banyak yang maju. Iya. Cuman kan Nagita nggak mau. Malah Nagita aja kemarin diisuin jadi wakil Iya. gubernur. Itu bagaimana bosku? Hah? Waktu Nagita. saya kan jadi host ya kan saya tanya. Ya kalau saya mah jalanin aja hidup. Kalau saya sama istri saya jalanin hidup aja. Iya. Benar. Kalau sekarang memang fokusnya kita ya kita berdoa aja melakukan yang terbaik. Iya. lah. Betul. Kan kalau Pak Marcel dan Kang JJ sudah mendeklar maju. Iya, benar. Kalau saya kan masih diem-diem aja. Ah. Diem-diem tapi kemana ya? Penjaga aja di belakang, penjaga aja. Tapi satu pertanyaan buat Bang JJ. Ya. Lebih milih politik apa Govindanya nih? Nah, itu pertanyaan berat. Ini memang berat tapi kalau untuk sekarang saya fokus di jadi kepala daerah. Kepala daerah, wah. Tapi saya mau nanya boleh? Boleh? Govindanya bagaimana ketika lu maju nih sebagai Alhamdulillah mereka support. Jadi ya sebisa mungkin bagi waktunya yang bisa masih Govinda bisa jalan, kerjaan ini juga bisa. Tapi support kan ya? Support. Jadi ini gue denger-dengar katanya nih Marcel sama JJ abis syuting aja yang satu langsung ke Bandung Barat, turun ke rakyat, langsung satu lagi ke daerahnya juga. Iya. Wah hebat sekali, dia langsung ketemu rakyat, hebat. Oke, kalau Marcel dan JJ ini kan lagi berjuang untuk dipilih menjadi wakil rakyat. Ada yang mau jadi calon wakil wali kota, ada yang mau jadi calon bupati. Betul. Abis ini ada siapa? Habis ini ada kedatangan seorang ayah yang menuntut keadilan buat putrinya. Hah? Yang dinikahin secara paksa tanpa izin katanya. Siapa itu? Penasaran kan? Tetap. Viral juga Oke, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di FVP for your pagi. Siapa yang pantas yang bisa ku andalkan? Viral. Beberapa hari terakhir, masyarakat dibuat geram dengan berita seorang gadis belia asal Lumajang yang dinikahi secara sirih oleh seorang pengurus pondok pesantren tanpa adanya wali orang tua ataupun penghulu. Ya, Dan sekarang kita sudah bersama dengan Bapak MR. Pak MR. Dan- Kita harus kasih inisial saja karena Ya. berita sedang ramai, dan juga selain Pak MR ada Pak Ustadz juga, Pak Ustadz Taufik Damas yang nanti akan berbicara soal kasus ini dari sudut pandang agama. Tapi sekarang kita ngobrol dulu bersama Pak MR. Pak MR. Ya. Dan faktanya ini kita tadi juga udah lihat di beberapa podcast ya. Betul. Jadi ceritanya Bapak punya anak terus dinikahi secara diam-diam oleh salah satu oknum pengurus masjid. Nah, pesantren ya, pesantren. Terus permasalahan ini Bapak taunya gimana Pak ceritanya Pak? Sampai Bapak akhirnya tahu, terus akhirnya berita ini viral, ceritanya gimana Pak? Ceritanya Lebih keras sedikit sore Pak. ada saudara saya itu menjemput saya ke rumah, kan saya beda kampung gitu. Ya, Kalau di kampungnya neneknya PL itu Rawamai, ya kita kasih inisial namanya PL. PL. Itu adalah anaknya Pak MR ya. Oke. Tapi kan ramai kalau anak saya itu dia kan sudah hamil gitu. Jadi taunya dari orang. Iya, dari orang. Oke, jadi kaget dong Bapak Ya, habis gitu. kaget. Loh, nikahnya aja saya nggak tahu, Nah, gitu kan? Iya. Setelah itu, Setelah itu
saya ngajak teman saya laporkan ke Polres Lumajang. Akhirnya Bapak tahu ternyata wah sudah dinikahin tanpa sepengetahuan Bapak. Iya. Dan sekarang akhirnya kenapa beritanya viral itu gimana Pak awalnya Pak? Karena Bapak lapor. Iya. Dan akhirnya rame di Sosial media. di sosial media. Iya. Setelah berita itu rame di sosial media, gimana tanggapan reaksi Bapak? Apakah Bapak mau teruskan langsung mencari keadilan atau seperti apa? Ya, terus dari keadilan. Pak Ustadz, ini melihat kondisi seperti ini bagaimana Pak? Baiknya ya dalam agama, terus juga baiknya sarannya Pak Ustadz kepada Pak MR untuk menanggapi kasus seperti ini Pak. Yang pertama secara tegas saya katakan ini kejahatan. Oke. Jadi mengatasnamakan agama, karena saya juga udah baca beritanya dan lihat podcast Bapak MR. Dalam salah satu podcast putrinya datang juga ya. Iya. Jadi kronologinya gimana, ada iming-iming surga. Itu kejahatan. Jadi orang berbuat jahat tidak pakai tameng agama, itu jahat. Tapi berbuat jahat dengan tameng agama lebih jahat. Gitu. Jadi kalau hukuman itu kira-kira ditambah sepertiga dari hukuman dasarnya. Ini menurut undang-undang yang ada kan. Nah, jadi memang prosesnya itu kalau siapa namanya? ME yang menikahinya. Perempuan itu tidak boleh nikah tanpa walinya. Apalagi saat orang tuanya masih ada. Iya. Bapak kandungnya masih ada. Bapak kandung. Kalau pakai hadis Nabi itu ayyumamra'atin nakahat bi ghairi idni waliyuha fanikahuha batil. Jadi setiap perempuan yang menikah tanpa wali maka pernikahannya batal. Tidak sah. Jadi itu tidak sah ya Pak ya? Tidak sah. Itu jangan disebut sebagai nikah siri. Itu manipulasi. Karena nikah siri pun harus ada wali. Kalau nikah siri itu kan cuma soal nikah yang syarat dan rukunnya itu sah, lengkap, Tapi tidak hanya tercatat. tidak dicatat di catatan. Jadi berarti sama saja si putrinya Pak MR ini itu tidak sah pernikahannya Pak ya? Tidak sah. Walaupun ada saksi-saksi juga nggak sah. Nggak sah. Karena bapaknya masih ada. Kalau dia berdalih ada madhab Imam Hanafi yang membolehkan itu. Dan itu berlaku di Pakistan umpamanya. Tapi madhab itu tidak bisa kalau menurut saya dipakai kalau kita mengedepankan kemanusiaan. Saya cuma sekedar begini aja lah. Kalau Anda punya anak laki-laki, anak perempuan diperlakukan seperti itu setuju gak? Enggak. Ya udah, selesai itu. Itu namanya waras, sehat. Gitu. Terus Bapak, apa yang sekarang Bapak mau lakukan Pak? Bapak sudah bicara sama anak Bapak? Saya tadi diminta saran, teruskan proses hukum. Teruskan. Apakah Bapak mau meneruskan proses hukum ini Pak? Tapi izin bosku, pengen nanya. Iya. Ini karena memang cinta atau tekanan? Kalau boleh tahu. Apa yang putri Bapak ceritakan sama Bapak? Kenapa mau dinikahi? Iya. Padahal kan tahu bapaknya masih ada. Masih ada. Di bujuk rayu seperti itu. Di bujuk rayu. Diiming-imingin. Karena saya masih polos. Tapi yang menikahin, mohon maaf, single atau memang sudah punya istri? Sudah punya istri, sudah punya istri. Sudah punya istri? Sudah. Jadi ini istri kedua? Istri keempat? Ya, anaknya 4. Oh anaknya 4, duda maksudnya duda atau dia punya istri Pak? Sudah punya istri. Hah? Masih memiliki istri? Menikah lagi. Waktu menikahi anak saya itu istrinya sedang hamil itu. Waktu menikahi anaknya Bapak istrinya sedang hamil. Masih kemarin yang lahir. Bapak kemarin apakah maaf nih Pak dengan kejadian ini pasti Bapak terpukul. Apakah Bapak ngerasa gagal? Sebagai orang tua. Apa yang Bapak rasain Pak? Ya merasa gagal karena Enggak lah Pak. Saya sebagai orang tua saya merasa gagal anak saya. Dan itu. Tapi nggak boleh Pak, tetap teruskan Pak. Selagi Bapak masih ada, Bapak tunjukkan bahwa Bapak adalah seorang ayah yang akan terus memperjuangkan anaknya. Bukan begitu Pak Ustadz ya Pak Ustadz? Betul. Tapi gagal kan ya namanya manusia apapun kan pernah salah, pernah. Tapi kan tidak boleh kita jadi berkecil hati Pak Ustadz. Betul. Termasuk kepada PL saya sarankan untuk cepat, nggak usah. Kita ini boleh berkecil hati, boleh malu kalau kita yang melakukan kesalahan dan kejahatan. Kalau orang lain yang melakukan kesalahan dan kejahatan pada kita, slow aja. Yang bagus dari Bapak ini sabar. Sabar. Tapi mohon maaf Bapak, saya mau nanya keadaan anak sekarang gimana Pak setelah kondisi rame seperti ini? Ya trauma, masih dia tidak mau. Jadi anak trauma. Tapi bisa diajak bicara Pak? Ya bisa. Cuma
di dalam kamar terus. Ya. Nah, dan tersangka sekarang kan sudah menjadi tersangka ya. Iya, iya. Jadi yang Sudah oknum ditahan. laki-laki itu sudah ditahan, sudah jadi tersangka. Sampai datang menemui Pak MR setelah dilaporkan dan sebut akan kasih apapun yang keluarga mau. Oh gitu. Pokoknya dianya udah ampun-ampunan, tapi Bapak tidak mau memaafkan, tidak mau. Sampai dia bilang, Bapak mau apa aja dia kasih. Bapak tidak mau mendamaikan itu, tidak mau Pak. Kalau boleh tahu, izin Pak, mohon maaf. Alasannya apa Pak? Kenapa Bapak tidak mau? Biarkan saya orang yang kecil, saya tidak akan mau kalau harga diri saya akan diinjak-injak seperti itu. Karena ini sudah masalah marwah keluarga mungkin ya Pak Ustadz. Harga diri. Harga diri. Jadi sekarang Bapak ingin melanjutkan terus, nanti nasib anak Bapak akan seperti apa? Kalau gitu gimana Pak Ustadz? Iya. Ini kan si lakinya kan Udah di tersangka masuk. Nah si perempuannya ini berarti maaf, dia ya gimana pernikahannya kan tidak sah ya? Berarti ya sudah Bu, tinggal bisa dong menikah lagi. Bisa. Jadi nikahnya itu sama sekali tidak dianggap sah. Nah kalau begitu kemarin dalam keadaan ya kan dibilangnya kan diiming-iming menikah. Enggak menikah kan. Terus jadi itu zina dong jatuhnya Pak Ustadz. Bisa jadi seperti itu. Ya Allah. Tapi kasihan juga berarti ya. Ya untungnya nggak hamil Pak. Untungnya nggak hamil. Tapi pada dasarnya memang tidak mungkin kesalahan itu pada orang tuanya. Karena memang kan mungkin keadaannya mungkin yang bisa membuat dia tidak enak dan sebagainya kan bosku. Beliau ini kan orang tua yang baik, anak pergi ikut ngaji, tentu nggak bakal dilarang dan pasti berpikir positif dong, namanya ikut ngaji. Tapi ternyata diperlakukan seperti itu oleh orang yang katanya ustadz lah atau apa. Makanya jangan itulah kejahatan. Jangan pakai topeng agama. Ya, tadi sebentar, jadi anaknya nggak hamil ya? Dia kan yang diramein katanya kan sampai anaknya nggak hamil, nggak hamil. Jadi ini mungkin pesan dari kejadiannya Bapak MR ini buat siapapun itu untuk perempuan kalau mau menikah secara agama, secara sah itu tetap kalau orang tuanya masih ada harus sampai ketemu kan Pak Ustadz. Kalau sampai nggak ada, misalnya orang tua yang dicari nggak ada, baru boleh diwalikan. Diwalikan. Gitu kan, Iya. Kalau sampai tidak, itu berarti kan tidak sah. Itu mungkin pesannya. Tapi mohon maaf bosku, saya pengen tanya. Iya, maaf mulu Sel lu. Iya. Apakah ini kasus satu-satunya? Di Indonesia ini? Banyak pasti. Kalau menurut saya ini kemungkinan banyak kasus seperti ini. Makanya kejadian yang menimpa putri Pak MR ini satu momentum lah untuk siapapun yang punya anak diperlakukan tidak adil oleh siapapun. Dan tidak berani speak up. Ayo ngomong. Ayo terbuka. Ayo minta bantuan siapapun untuk menuntut keadilan. Pak Ustadz siap nolong itu? Siap dong saya. Pak MR, apa yang mau disampaikan kepada tersangka Pak? Apakah Bapak sudah memaafkan tapi ingin melanjutkan atau apa Pak? Kalau saya sama orang ya saya maafkan gitu. Kalau proses hukum ya terus berlanjut. Maafkan tapi proses hukum terus berlanjut. Ya mudah-mudahan Pak dengan kejadian ini banyak hikmah. Semoga Bapak juga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terutama anak Bapak. Amin. Pak Ustadz terima kasih buat JJ juga, semoga berhasil Lancar terus. menjadi bupati. Marcel juga. Marcel juga terima kasih. Semoga berhasil juga menjadi wakil wali kota. Oke, terima kasih juga. Untuk rakyat yang ada di rumah, pokoknya saksikan kita terus tiap Senin sampai Jumat jam 8:30 pagi hanya di FYP For Your Pagi. Jangan lupa di follow Instagramnya FYP_Trans7. Sampai jumpa. For Your Pagi.